Selamat sore kepada rekan-rekan media. Selamat datang di press conference Kamoro Art Exhibition and Sale di Hutan Kota by Pelataran. Senang sekali kami dapat menyambut rekan-rekan media di sore ini. Dari sejak didirikan di tahun 2009, Pelataran Indonesia telah mengusung 3 pilar utama sebagai fondasi, nature, culture, dan community, sehingga Pelataran Indonesia dengan bangga berpartisipasi menjadi host dalam Pekan Untukmu Papua Saudaraku. Kamoro Art Exhibition and Sale merupakan sebuah kolaborasi antara Pelataran Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe yang mengangkat seni dan tradisi turun-temurun ukiran kayu suku Kamoro yang selama ini mendiami pesisir Timika. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2021, di mana masyarakat juga dapat menikmati instalasi seni ukiran kayu yang dibawa langsung dari Papua. Dan juga menikmati penampilan musik dan tarian tradisional suku Kamoro, juga menyaksikan langsung kepiawaian dari suku Kamoro dalam mengukir kayu serta menganyam. Tentunya melalui acara ini, masyarakat dapat makin menyelami kekayaan budaya negeri Katulistiwa dan juga mengetahui keindahan Nusantara dari kawasan Indonesia bagian timur. Tentunya pada sore yang berbahagia ini, telah hadir bersama-sama dengan kita sebagai narasumber, Bapak Yosua Makes selaku founder dan CEO Pelataran Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan juga Bapak Klaus Wamafma selaku Director Community Affairs PT Freeport Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan tentunya juga Ibu Lulu Intarti selaku founder dan pembina Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe. Selamat sore Ibu. Kami juga ingin menginformasikan kepada rekan-rekan media yang bermaksud untuk mengajukan pertanyaan. Nanti kami akan membuka sesi tanya jawab setelah sambutan diberikan. Dan untuk membuka press conference kali ini, kami akan mempersilahkan Bapak Yosua Makes selaku founder dan CEO Pelataran Indonesia untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore teman-teman media. Kita sudah sering bertemu dalam berbagai macam kesempatan. Terakhir kita ketemu dalam konser yang pertama virtual, yang pertama di hari 75.000 orang secara virtual pada waktu kita membuat TNI bersama-sama dengan beberapa pelaku seni. Acara ini sangat khusus bagi kami. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya Pelataran itu, tadi kalau tadi disebutkan itu adalah nature, culture, and community, itu adalah DNA-nya dari Pelataran. Tapi sebenarnya Pelataran itu memiliki 3 pilar utama. 3 pilar utama. Pilar utama pertama yang Pelataran adalah yang disebut dengan True Indonesian Icon. Pilar kedua Pelataran yang dikenal sekali dengan True Indonesian Ecotourism Icon. Dan yang ketiga adalah Indonesian Incorporated, yaitu kita selalu pionir membangun bersama-sama antara pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan masyarakat membangun Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kita sangat bersyukur. Saya cerita sedikit aja bagaimana timbul ide ini. Jadi kami itu diundang Pelataran pergi ke Freeport, oleh Freeport. Kami pergi dengan beberapa pemimpin redaksi media yang cukup terkenal, ada 4 media. Kami ke sana, kami masuk ke dalam tambang dan sebagainya, very inspiring, kami juga sangat terkesan dengan manajemennya. Tapi buat kami Pelataran, yang terpenting adalah apa yang kita bisa bawa ke Jakarta buat saudara-saudaraku di Papua. Itu apa yang terpenting buat kami. Dan karena kami ini adalah dasarnya adalah kebudayaan, ya, jadi kami kembali kepada kebudayaan. Dan kami melihat sekali bahwa Papua ini patut dikunjungi. Tetapi mahal, karena terbang ke sana itu mahal, lama. Jadi kalau orang sudah datang ke Papua terus suruh bercerita, menurut saya agak lama mengenalkan budaya. Jadi saya pikir, bagaimana kalau Papuanya kita undang ke Jakarta? Kita suruh bikin dia pameran. Tapi tadi kembali dengan kaki pilar Pelataran, yaitu adalah Indonesian Incorporated, kita harus bekerja sama. Karena mahal sekali, tidak mungkin kepala suku ini dan pemahat ini dan yayasan ya Bu ya, mendatangkan orang ini dan alat-alat ini kalau tidak disupport dari perusahaan. Kebetulan Freeport menjadi bapak asuh dari yayasan Bu? Maramowe. Yayasan Maramowe ini. Inilah tugasnya Pelataran, merajut
bagaimana Freeport yang memiliki komitmen tinggi pada Papua, Yayasan Maramowe, dan Pelataran membawa Papua ke Jakarta. Instead Oros kita membuat orang suruh terbang ke Papua. Dari sana dia akan melihat bagaimana, Bapak Ibu sekalian akan melihat bagaimana indahnya ukiran-ukiran orang ini. Dan jangan hanya dilihat ukirannya, ada filosofi banyak, nanti Ibu mungkin bisa ceritakan ya, filosofi banyak dari Papua ini yang kita patut pelajari. Jadi dari hal kesempatan ini yang saya mau sampaikan adalah saya berterima kasih sekali pertama kepada Freeport Indonesia atas dukungannya, Yayasan Maramowe, ya. Itu kita sampaikan judulnya adalah Untukmu Papua, Saudaraku. Dan kita berharap teman-teman media bisa membawa acara ini, menyampaikan kepada saudara-saudara kita di Jakarta dan di semua tempat. Papua saudaraku, kita akan selalu mengenalkan budaya Papua, dan Papua selalu menjadi bagian daripada Indonesia. Terima kasih, itu saja sambutan saya. Terima kasih banyak Bapak Yosua Mages yang telah memberikan kata sambutan. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Klaus Wamafma selaku Director Community Affairs PT Freeport Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman media, selamat sore semua. Pak Yosua, terima kasih banyak nih untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini ada kolaborasi lagi dengan PT Freeport Indonesia, Yayasan Maramowe, untuk menghadirkan karya dari Papua, dari Kamoro. Kamoro ini tempat di mana kami beroperasi. Jadi wilayah di mana PT Freeport beroperasi itu di dataran tinggi, kami punya masyarakat asli di sana dari suku Amume, dan Kamoro ini adalah suku yang mendiami dataran rendah dari areal operasi PT Freeport Indonesia. Kami sangat berterima kasih Pak Yosua dan Pelataran hari ini bisa dapat kesempatan bersama-sama dengan teman-teman dari Yayasan Maramowe bisa tampil di sini. Tentu ini butuh bantuan dari semua. Kita tidak mungkin kita sendiri, tidak mungkin Freeport sendiri. Kita butuh banyak tangan, kita butuh banyak orang untuk bantu sama-sama. Apa yang bisa kita munculkan dari Papua? Teman-teman media, kita baru saja selesai dengan Pekan Olahraga Nasional. Ada tagline di sana, Torang Bisa. Kita lihat sportnya, Freeport ada di sana, kami juga menjadi sponsor utama dari PON, dan kami juga ikut terlibat dalam banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah soal-soal terkait dengan budaya. Hubungan dengan Maramowe dan Yayasan Maramowe dan seni patung ini sudah cukup lama, kira-kira 20 tahunan. Dan kami terus ada untuk memastikan bahwa tidak hanya teman-teman pematung atau karya-karya dari anak-anak Papua itu mendapatkan tempat, tetapi juga kami berharap kemudian ini bisa menjadi pendapatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar areal operasi kita. Saya kira itu komitmen kami, dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan hari ini kawan-kawan kita dari Kamoro bisa tampil di Pelataran di Senayan di Jakarta ini. Terima kasih Pak Yosua. Terima kasih banyak Bapak Klaus Wamafma yang telah menyampaikan kata sambutan, dan tentunya tidak lengkap jika kita tidak mendengarkan langsung dari perwakilan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe. Karenanya kami persilahkan untuk Ibu Lulu Intarti selaku founder dan pembina Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore teman-teman dari media sekalian. Sebetulnya tahun ini tuh ulang tahun 25 tahun kami berkarya bersama seniman Kamoro untuk melestarikan sebagian aspek budaya warisan leluhur mereka. Jadi kalau kita kilas balik, dulu diawali oleh Dr. Karl Muller sebagai unit dari Freeport Indonesia untuk
membantu seniman Kamoro yang waktu itu sudah mengalami degradasi ya, ukirannya udah mulai turun dan kita coba encourage mereka itu untuk bangkit lagi. Nah setelah bangkit, apa nih yang harus dilakukan, karena semangatnya udah mulai naik waktu itu dengan digelarnya Kamoro Kakuro atau Festival Kamoro. Setelah Festival Kamoro berakhir, terus kita mau ngapain lagi nih, terus Bapak angkat kita PT Freeport Indonesia ini, coba kita bikin sesuatu yang seniman ini dapat terus berkarya lewat penjualan karya ukir. Kami menjalankan dan sudah sejak tahun 2007 kita jalanin ini untuk jual beli ukiran ini yang tujuannya bukan untuk kepentingan yayasan pribadi, tapi kami kembalikan hasil penjualan kepada para seniman. Nah untuk bawa ukiran segala macam ke sini juga bukan hal yang mudah dan murah. Itu perlu effort cukup besar juga karena medan kerja yang harus kami lalui itu belum seluruhnya, baru mungkin sekitar 20% itu ada jalur darat. Selebihnya kami harus bertarung di sungai atau di pesisir dengan kondisi alam yang tidak mudah. Musuh kami adalah lalat babi dan agas, dan ini betul-betul satu perjuangan dengan teman-teman satu tim. Nah, kalau kami hanya memproduksi, tapi kami tidak bisa memasarkan ini semua, nanti macet lagi, seniman juga nggak akan berkarya terus. Makanya waktu bertemu dengan Bapak, dengan Ibu Dewi, terus ada gayung bersambut lah. Kami diajak untuk mendekatkan karya ukir yang dihasilkan oleh teman-teman seniman ini kepada pasar di Jakarta. Karena banyak teman kolektor atau penikmat benda seni di Jakarta ini yang kalau memang harus ke sana hanya untuk cari ukiran ya Pak ya, itu effortnya juga harus terbang 5-6 jam, terus harus ke sana belum tentu bisa ke kampung para seniman. Jadi melalui kerjasama ini saya berterima kasih dengan Pelataran Indonesia, juga Bapak angkat kami PT Freeport Indonesia yang sudah menghadirkan karya seni Kamoro ini di Pelataran Indonesia untuk kita bisa dinikmati oleh kita semua di sini. Satu hal lagi yang menjadi perhatian pemikiran kami di yayasan adalah bagaimana untuk orang di Jakarta ini bisa mengenal Kamoro, nggak seperti Asmat yang namanya udah kita sebut aja orang sudah tahu gitu. Ini satu perjuangan juga kami dengan teman-teman di yayasan, bagaimana kita bisa nama Kamoro ini keluar, bisa dikenal juga oleh publik. Itu yang saya juga minta bantuan dari teman-teman media sekalian gitu. Jadi kita ingin tunjukkan juga bahwa Papua itu enggak punya sisi lain, bukan hanya hal ribut saja yang harus dikonsumsikan, tapi hal seni, budayanya. Karena kalau kita lihat dari seluruh pesisir Papua itu sekarang hanya tinggal 3 suku yang masih mengukir dari sekian ratus suku, 250 lebih suku. Kalau kita catatan bahasa itu 276, sebagian udah nggak ada. Seluruh suku-suku di pesisir dari utara, dari Sentani sampai dengan Manokwari, Biak, Sorong, sampai di Papua Barat, itu semua dulu punya budaya ukir dan itu semua sudah habis. Tinggal kami bertiga di sini, ada Asmat, Kamoro, dan yang terjepit di antara kami dua adalah suku Sempan. Jadi tinggal kami bertiga saja yang sekarang masih punya budaya ukir. Nah ini kalau kita tidak bantu seniman ini untuk bisa mempromosikan karyanya, untuk tetap mengukir, satu saat ya cuma tinggal dilihat di website ya Pak Yosuaya. Makanya dengan bantuan rekan-rekan media sekalian, saya yakin bahwa Kamoro ini nantinya juga akan bisa mendapat hati di bukan hanya di penikmat kolektor ya benda seni, tapi juga publik bisa mencintai. Karena buat saya, pemikiran saya begini dengan teman-teman satu tim, budaya ini identitas kita, bangsa Indonesia. Kamoro ini salah satu kekayaan ragam budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini?
Kalau sudah hilang ya udah, identitas kita hilang. Nah ini yang kami perjuangkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lulu Intarti. Tentunya ini merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa di mana masyarakat juga dapat mengenal ragam budaya dari negeri Katulistiwa ini, dan di saat yang bersamaan juga membantu untuk bisa menggerakkan perekonomian untuk masyarakat Indonesia, begitu ya. Baik, tentunya setelah kata sambutan yang kita dengarkan bersama-sama, saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan mengawali dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu, begitu. Untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kita mulai dari sisi sebelah sini dulu ya Bapak ya. Baik. Boleh berdiri dan memperkenalkan diri dulu ya Bapak. Oh iya, Terima kasih. nama saya Christian dari Destination. Pertama mau nanya tentang karakter ukirnya. Tadi disebut ada 3 yang tersisa, tapi sebenarnya dulunya banyak gitu. Boleh diceritakan karakter khasnya gitu, yang distintif dari ukiran Kamoro apa? Misalnya dibandingkan dengan ukiran suku lain. Itu satu. Ya, buat Ibu. Terus yang kedua mau nanya, tadi Ibu bilang sudah 25 tahun gitu bekerja sama. Kalau boleh tahu, kenapa menunggu selama itu baru dibawa ke Jakarta, kenapa baru sekarang gitu? Kenapa enggak, kalau sudah lihat terancam, kenapa enggak dari sebelum-sebelumnya itu? Terus pengen tahu juga kalau boleh tahu, Ibu bisa terlibat, pertamanya ceritanya gimana? Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Christian dari Destination. Baik, mungkin Bu Lulu yang bisa menjawab ya Bu, silakan Bu. Kalau dibilang terlibat, sebetulnya saya dijeburin sama Pak Kalmuller. Dulu saya memulai awal karya itu, saya dulu karyawan Freeport. Saya sudah bekerja di Departemen Corporate Communication waktu itu, saya berkenalan dengan Pak Kalmuller di sana. Nah setelah penyelenggaraan dari festival ke festival, akhirnya Pak Muller meminta saya secara khusus untuk menjadi asistennya. Jadi saya dijeburkan di situ, sudah terlanjur kejebur, saya jatuh cinta, saya nggak mau keluar lagi. Jadi sampai sekarang saya masih bersama teman-teman Kamuro. Nah, kalau mau dibilang uniknya ukiran Kamuro, nggak ada 2 yang sama. Dan semua masih dikerjakan orisinal dengan tangan, dengan peralatan sederhana. Alat tukang kadang-kadang cuma pakai pisau cutter atau pisau dapur, kadang-kadang saya harus ribut karena di rumah saya juga dipakai untuk workshop, jadi kadang saya teriak-teriak, saya punya pisau dapur di mana? Rupanya sudah pindah ke workshop untuk dipakai ngukir. Jadi nggak ada 2 yang sama, kalaupun persis mirip, walaupun mirip bisa, tapi kalau persis nggak akan, karena itu masih alami. Dan banyak ukiran, hampir semua ukiran, di balik satu ukiran itu ada maknanya, ada cerita. Jadi seorang seniman itu kalau mau ngukir biasanya dia bisa ngambil dari alam atau dari mimpi. Kadang-kadang pernah satu kali saya dikasih satu jenis ukiran, buah bakau. Ibu, dia datang ke rumah, terus saya pikir wah ini apa lagi ini. Ibu, saya dapat mimpi. Nenek bilang saya harus bikin barang ini untuk kasih ke ibu. Maksudnya bagaimana? Biar ini untuk ibu, ibu simpan. Kenapa harus simpan? Jadi rupanya bunga bakau atau buah bakau itu bentuknya seperti bulat begitu, terus ujungnya ada gigi-gigi gitu. Itu buat mereka itu satu lambang kebaikan, satu lambang keberhasilan, satu lambang untuk kemajuan ke depan. Jadi dia bilang, nenek suruh saya bikin ini, ukir kasih ke ibu. Ya, buat saya itu artinya seperti mandat ya. Kami harus berkarya sebaik mungkin untuk membantu mereka. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang seperti itu, kadang juga mereka terinspirasi oleh legenda-legenda rakyat yang memang banyak sekali, dan Yayasan Maramue sendiri sekarang sedang melakukan pengumpulan cerita-cerita rakyat, pengumpulan tentang sejarah, karena ada hal yang kami berpacu dengan waktu. Sejarah ini diturunkan secara lisan, kalau kami tidak cepat nanti tua-tua adat sudah tidak ada, kita tidak bisa tracking lagi jalurnya kemana. Jadi kami membentuk satu unit khusus untuk melakukan
pencatatan sejarah, pencatatan budaya. Karena ada gap di antara tahun 1950-60 itu tidak ada catatan sejarah lagi sampai dengan tulisan Dr. Karl Muller yang terakhir tahun 2010 terbit. Setelah itu tidak ada lagi. Baik, ini berarti merupakan bagian dari pelestarian budaya tentunya yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Terima kasih Bu Lulu. Baik, Mas Christian sudah terjawab Mas ya. Baik, ada satu lagi rekan media yang ada di belakang. Baik, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Rizal dari Koran Bisnis Indonesia. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang kontinuitas dari pemasaran produk-produk ukiran dari Kamoro ini. Setelah eksibisi ini mungkin bisa dijelaskan actionnya seperti apa selanjutnya. Apakah akan dihubungkan dengan pelaku usaha, contohnya eksportir mebel agar bisa go internasional juga dan memanfaatkan marketplace atau seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelestarian, apakah sejauh ini sudah ada upaya-upaya untuk memasukkan seni ukiran ke dalam pelajaran muatan lokal di sekolah supaya anak-anak sekolah itu di daerah Papua Kamoro itu bisa melestarikan kebudayaan seni ukir ini. Mungkin untuk sementara sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya Mas ya yang sudah diajukan. Baik, mungkin baik silakan Bapak Yosua. Karena dari Bisnis Indonesia ya Mas ya, saya rasa pertanyaannya very relevan, sangat relevan. Dan kemarin juga saya sudah ngomong sama teman-teman dari Freeport dan juga kepada Ibu, sustainability kelanjutan dari program ini. Ya, itu yang sangat penting. Nah, pertama kita harus sadar dulu. Saya juga mau sampaikan secara khusus pada Ibu di sini. Ibu, pertama lakukan dulu pendaftaran hak cipta daripada ukiran ini. Jangan sampai nanti ukiran ini Cina bisa buat, mana-mana bisa buat. Kita selalu terlambat. Selalu terlambat. Apalagi tadi saya dengar dari 270 tinggal 3. Lakukan pelindungan hak milik intelektual dulu Ibu. Ya, pertama. Kedua, Bapak kita mesti tahu dulu, ini bukan mass production. Jadi intinya dia ini kalau saya dengar ceritanya, ini adalah sesuatu yang benar-benar art, sesuatu yang dilakukan oleh handmade, jadi mereka belum menuju kepada mass production. Oleh karena itu, mereka pasti tidak bisa memenuhi pemesanan dalam jumlah besar. Oleh karena itu mereka harus fokus kepada marketnya, market tertentu. Tentu market semua Indonesia. Pelataran yang akan kita lakukan adalah, kita akan membeli beberapa barangnya, tapi bukan untuk kita. Kita akan taruh di semua hotel kita. Nah pada waktu kita taruh di semua hotel, berarti apa? Orang asing yang datang, karena kita market kita 70% asing. Kita sudah minta sama Ibu, buat ceritanya, kasih foto orangnya. Nah dengan begitu Ibu sudah memiliki suatu market tertentu, Kamoro. Karena kita juga sering juga dulu ke Papua untuk asmat. Ya. Kamoro mesti naik Bu. Ya. Nah nanti pemasaran ini, saya rasa dari teman-teman dari Freeport Pak, saya rasa yang paling berat pemasarannya adalah logistik. Karena mahal sekali logistiknya. Ini mesti dibantu. Nah setelah itu baru saya rasa banyak sekali Ibu, saya yakin karyanya Ibu luar biasa, teman-teman di sana, pasti banyak yang mau beli. Saya yakin. Pasti banyak yang mau beli. Cuma tentu memang harganya memang tidak terlalu murah. Karena memang dia memang barangnya spesifik gitu. Ya. Jadi oleh karena itu saya sih sangat positif, tapi nomor satu Bu, tolong dengan bantuan Freeport karena punya biro hukum, daftarkan hak ciptanya. Supaya kita jangan lagi menjadi bulan-bulanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Silakan Ibu ditambahkan pada komentar. Tadi jawabannya penjelasannya Pak Yosua sebetulnya sudah merangkum. Kenapa kami juga tadi lupa saya jawab 25 tahun berkarya ya. Karena ini semua kita butuh berkesinambungan. Menemani teman-teman seniman ini kita tidak bisa 1-2 tahun kita kasih tahu terus kita tinggalin, enggak. Karena ada regenerasi yang harus kita lakukan. Banyak seniman tua, setiap tahun kadang saya menangis beberapa seniman favorit ya boleh dibilang seperti itu, atau seniman yang memang karyanya luar biasa, filosofinya yang dia ceritakan ke saya luar biasa, atau tua-tua adat ini tadi bercerita, itu saya dikabari Bapak ini meninggal gitu, saya nangis. Karena kalau ini
tidak cepat yang muda mengambil alih, ini terputus lagi, upaya kami akan setengah mati lagi. Sekarang ini beberapa kampung itu sudah regenerasinya sudah cukup bagus, bahkan ratusan pengukir muda sudah ada. Ini juga jadi tantangan buat kita untuk bagaimana membantu seniman ini pemasarannya keluar, karena memang bukan kerajinan ini bukan seperti yang tadi Pak Yosua katakan itu mass production, bukan pula UMKM. Jadi ini memang benar-benar harus lahir dari hati. Satu seniman mungkin bisa menghasilkan dalam 1 tahun dia hanya menghasilkan misalnya 3 sampai 5 ukiran saja. Kenapa? Karena nunggu mood, nunggu dia punya dapat inspirasi. Ini jadi memang prosesnya rumit untuk ke sana. Nah, kalau saya nggak berpikir juga ke arah regenerasinya, ini nanti habis, terus nggak ada lagi seperti itu. Jadi kesinambungan itu sangat penting. Makanya kami lama bersama mereka. Di luar itu juga ada pencatatan sejarah yang harus kita lakukan dan itu butuh waktu. Mengingat medannya juga nggak mudah. 1 kali turun ke lapangan itu menghabiskan waktu bisa untuk 1 desa itu 2 hari minimal. Biasanya kami turun itu 5 sampai 7 desa. Jadi 1 kali turun itu bisa 1 minggu lebih sampai 10 hari. Tidur di muara, mandi seadanya, ya ini perjuangan kami teman-teman di yayasan ya. Seperti itu. Nah, menyangkut edukasi itu sebetulnya kami juga punya unit edukasi ya. Kita sekarang sedang menyusun kita bukan ngomong muatan lokal lagi ya sekarang Pak ya, sudah berubah jadi kearifan lokal. Nah, bagaimana membawa kearifan lokal Papua ini dalam sistem pembelajaran di Kabupaten Mimika yang kita dulukan di Kabupaten Mimikanya dulu untuk bisa diintegrasikan dengan sistem pelajaran lain, apalagi kan 2 tahun ini kita belajarnya online, yang tadinya waktu 5 jam sehari ketemu guru ketemu murid intens, ini jadi cuma 2 jam 3 jam. Nah ini kalau kita nggak integrasikan nggak jalan. Nah ini ada teman-teman kami di yayasan yang sedang menyusun bagaimana caranya kita bisa membantu guru-guru di Indonesia ini untuk sistem pembelajaran integrasi yang mana ini nanti bisa diterapkan dengan budaya-budaya lain juga seperti itu. Baik, terjawab. Mungkin Pak Klaus silakan Pak. Iya, saya mungkin sedikit menambahkan saja yang tadi disampaikan Ibu Luluk terkait dengan effort ya. Selain cerita di balik ukiran, itu effort teman-teman ini juga luar biasa. Saya jadi saksi lihat mereka harus pergi ke kampung-kampung dengan perahu yang 9 meter, ya 9 sampai 15 meter, ya itu benar semua dan itu sesuatu yang luar biasa karena hari ini tidak banyak yang mau melakukan pekerjaan ini dan kembali lagi kalau tidak ada insentif, sustainability dari karya ukir ini mungkin akan berhenti. Makanya hari ini sebenarnya luar biasa, kita dapat artikulasi lagi, dapat spirit lagi, dapat energi baru lagi dari pelataran Indonesia untuk sama-sama kita bantu yang sudah ada hampir 20 tahun ini tidak berhenti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Klaus. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Rizal tadi ya. Baik, Ibu Kristi, baik silahkan. Selamat sore semuanya. Saya hanya ingin minta tambahan sedikit. Ada 3 suku ya, dari yang 300 suku itu yang masih ada seni ukir. Dulu yang sangat terkenal saya hanya mengenal suku Asmat dengan karya-karyanya di masa Orde Baru. Begitu besar di Jakarta maupun di mana-mana saya lihat di hotel-hotel sudah ada. Nah kemungkinan Kamoro ini mungkin akan lebih besar lagi atas bantuan sekarang ini Freeport dengan pelataran. Itu saya pertanyaannya, tambahkan sedikit apa perbedaannya seni suku Asmat dengan suku Kamoro. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kristi. Mbak Lulu mungkin bisa menjelaskan Mbak?
sebetulnya kalau lihat sejarah, Asmat dengan Kamoro itu hubungannya kakak adik, seperti itu. Jadi satu menganggap suku Asmat, kalau menurut Kamoro Asmat yang adik, tapi menurut suku Asmat enggak mau ngalah gini. Tapi ini dua saudara sebetulnya, karena kalau ditelusuri lagi di sejarah, ukiran yang ada di Asmat juga ada di Kamoro. Seperti kalau kita bilang ada ritual pendewasaan anak, itu di Kamoro kita punya rumah Karapau, itu harus ada Mitoro di depan. Di Asmat pun kalau punya ritual bujang, itu mereka harus bikin bangunan rumah dengan patung bis di depan. Bentuknya sama, maknanya pun mirip, tetapi sebutan saja karena pasti ada perbedaan bahasa. Bahasa Kamoro bicara dengan bahasa Kamoro, dengan Asmat masih satu family, tapi kemiripannya hanya sekitar 20-30%. Pasti ada yang sama. Asmat juga dulu kan, Asmat ini dikenal lebih agresif sebetulnya, jadi dia perang, dia invasi ke arah Kamoro gitu. Nah, Kamoro ini lebih defensif sebetulnya, dia nggak terlalu ribut sebetulnya gitu, dia tenang-tenang aja. Jadi Asmat punya Yames, perisai, Kamoro pun punya Yamate. Tapi sekarang sudah tidak ada perang. Kamoro bukan merubah ya. Ini semua kan mengalir seikut dengan zaman. Karena sudah tidak ada perang, otomatis ada pergeseran perubahan bentuk yang tadinya masif, hanya untuk covering body gitu ya, untuk armor, sekarang jadi hiasan dinding gitu. Jadi bentuknya lebih soft lagi, tapi semua itu diawali dengan ide yang sama sebetulnya, perang waktu itu. Jadi kalau mau bilang perbedaan lebih kepada motif saja. Setiap motif pasti punya makna. Asmat lebih, kalau kita lihat kasar mata, Asmat ini agak lengkung-lengkung gitu. Tapi kalau Kamoro dia lebih tegas garisnya, menyudut gitu. Jadi kelihatan lebih keras di dalam motifnya saja, kalau orangnya ramah. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Oh, baik, silakan Bapak Yusuf. Saya tambahin dikit aja. Kira-kira 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kami sebelumnya ke Asmat. Itu tuh Asmat itu dari Timika itu mesti terbang dulu, terus ke Asmat lagi naik kapal tuh sekitar 3 jam. Dan laut itu kalau di Papua itu, Bapak Ibu sekalian, itu nggak biru. Coklat ya warnanya ya. Jadi saya pikir tuh rawa, tapi itu laut gitu. 3 jam kita naik kapal baru sampai Asmat. Jadi kita lakukan pada waktu itu adalah kita bikin kerjasama sama Asmat. Kita bawa 2 orang Asmat, kita bawa ke Labuan Bajo, ke Pelataran Komodo. Kita didik selama setahun. Ibu Bapak, pada waktu itu saya tuh sama istri saya hampir menangis. Jadi orang Asmat ini pada waktu kami ke sana, kami kebetulan saya dari World Fashion, itu mereka diajarkan untuk sikat gigi dan cuci tangan. Karena sabun pun mereka makan. Ya, itu sekitar 4 tahun yang lalu deh kalau bisa ke sana. Ya, terus kita bawa orangnya ke Labuan Bajo, bisa bayangin nggak orang dari pedalaman, dia tidak pernah bisa bermimpi mungkin sampai ke Timika. 1. Dia mungkin tidak pernah bisa bermimpi bisa naik pesawat. Dia mungkin tidak pernah bisa bermimpi bisa bekerja di resort. Dan dia tidak pernah bisa bermimpi bertemu dengan Presiden Jokowi, kebetulan lagi nginep di resort kami, dan menari Asmat di depan Presiden Jokowi. Jadi saya bilang sama istri saya, mujizat itu ada Ibu. Ya, Kamoro pun juga pasti bisa. Ya, pasti bisa, dan Kamoro harus juga maju seperti Asmat. Ya, dan di sana di Papua ini benar-benar saudara kita harus bantu teman-teman media dengan mengatakan bahwa kalau kita nggak bisa ke sana karena terlalu mahal, Papuanya kita bawa ke sini. Kita mulai dengan membuat Papua ada di sini bersama-sama kita, sehingga menjadi bagian dan saudara-saudara kita. Itu aja kesaksian saya. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Yosua. Mungkin Pak Klaus ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak? Iya, saya sekali lagi memang isu paling besar tadi Pak Yosua sudah sampaikan memang mobilisasi logistik. Ya, bawa patung tadi Ibu Luluk juga sampaikan. Bagian dari situ PT Freeport akan hadir untuk ikut membantu, ikut mempercepat. Tentunya posisi kita masih sama, kita akan mendukung semua upaya untuk memajukan masyarakat Papua. Patung seni ukir itu satu.
dari sekian banyak yang kita lakukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, itu masih terus kita lakukan sampai hari ini sesuai dengan semua komitmen yang kita buat dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat. Jadi hari ini mempertegas lagi nih dukungan kita tentunya dengan teman-teman di Jakarta. Hari ini pelataran ada, kita akan makin optimis melihat Kamoro bisa lebih dikenal. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Klaus, dan tentunya terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang telah mengajukan pertanyaan. Boleh kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk kolaborasi ini antara Pelataran Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe. Baik, tentunya karena keterbatasan waktu kami tidak membuka kembali untuk sesi tanya jawab, namun untuk rekan-rekan media yang juga ingin melihat secara lebih dekat bagaimanakah karya seni dari warga suku Kamoro, nanti rekan-rekan media juga dapat langsung ke bawah ya, karya Garuda untuk dapat menyaksikan langsung secara lebih dekat. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan media, dan terima kasih banyak Bapak Yosua untuk waktunya, Ibu Lulu, dan juga Bapak Klaus, terima kasih banyak. Demikian rangkaian acara Press Conference Kamoro Art Exhibition and Sale yang berlangsung di Hutan Kota Bay Pelataran. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran rekan-rekan media, dan kami persilahkan untuk dapat melihat langsung di area Garuda seni instalasi ukiran kayu dari warga suku Kamoro. Terima kasih, selamat sore.